Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu kapasitor dalam bingkai video pembelajaran. Jadi perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Clara Nuraini, kemudian ada teman saya, Rela Amalia-Ningsih, Andra Rizky Hamdani, serta Putri Tasyana Wiharfayunus. Jadi untuk materi yang akan dipelajari, yang pertama ada pengertian dari kapasitor, kemudian prinsip kerja kapasitor, lambang kapasitor, komponen-komponen kapasitor, kapasitansi kapasitor, wujud kapasitor, jenis kapasitor, serta kegunaan dari kapasitor. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu kapasitor. Nah, kapasitor itu juga dikenal sebagai kondensator. Kata tersebut pertama kali disebutkan oleh Bapak Alessandro Volta. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri, itu adalah frame dari Bapak Alessandro Volta, yakni yang merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Italia pada tahun 1782. Kata kondensator itu tadi diambil dari bahasa Itali, yakni condensatore, yang berarti kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Pada ilmu elektronika, kondensator atau kapasitor ini biasa disingkat dengan huruf C besar. Prinsip kerja kapasitor. Kapasitor banyak digunakan sebagai bagian dari rangkaian listrik. Kebanyakan itu pada perangkat listrik umum. Tidak seperti resistor, kapasitor itu ideal tidak menghilangkan energi. Ketika potensial listrik atau tegangan diterapkan, maka akan melintasi terminal kapasitor. Misalnya ya, ketika kapasitor itu dihubungkan melalui baterai, medan listrik muncul melintasi dielektrik, menyebabkan muatan positif itu berkumpul di satu plat dan muatan negatif akan berkumpul di plat lainnya. Tidak ada arus yang benar-benar mengalir melalui dielektrik. Namun, ada aliran muatan melalui rangkaian sumber. Jika pada suatu kondisi dipertahankan cukup lama, maka arus yang melalui rangkaian sumber itu nanti akan berhenti. Jika tegangan yang bervariasi terhadap waktu diterapkan pada kaki-kaki kapasitor, maka akan terjadi aliran arus karena siklus pengisian dan pengosongan kapasitor. Lambang kapasitor. Yang pertama ya, itu ada kondensator yang diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya terbentuk tabung. Nah, di sini ya contoh dari lambang kondensator yang mempunyai kutub pada segma elektronika. Sedangkan jenis yang satunya lagi itu kebanyakan nilai kapasitasnya itu lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif ataupun negatif pada kakinya. Kebanyakan itu berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya seperti tablet atau kancing baju. Nah, yang di sini ini lambang kapasitor yang tidak mempunyai kutub pada segma elektronika. Lalu di sini ya, ini ada simbol dari kiri ke kanan. Yang kiri ini ada kapasitor tetap, yang tengah ada kapasitor polar, dan yang kanan ini ada kapasitor variabel. Komponen kapasitor. Secara umum, kapasitor digunakan untuk memberikan kapasitansi kepada rangkaian listrik. Bagian kapasitor terdiri dari dua penghantar listrik yang permukaannya saling berhadapan. Kedua penghantar dipisahkan oleh bahan penyekat yang tipis. Kapasitor dirancang agar muatan listrik yang ada pada lapisan pertama sama banyak, tetapi berlawanan jenis dengan muatan listrik yang ada pada lapisan kedua. Kedua jenis penghantar disebut elektroda, sedangkan bahan penyekatnya disebut dielektrik. Bahan dielektrik dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Besarnya nilai kapasitansi bergantung pada susunan geometris dan penghantar listrik dan bahan dielektrik yang digunakan. Kapasitansi kapasitor. Kapasitansi atau kapasitas adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari piranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor dua lempeng atau plat atau keping. Jika muatan di lempeng atau plat atau keping adalah plus Q dan minus Q dan V adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping, maka rumus kapasitan sebagai berikut. C sama dengan
adalah kapasitansi yang diukur dalam farad, Q adalah muatan yang diukur dalam kolom, V adalah voltase yang diukur dalam volt. Unit SI dari kapasitans adalah farad. 1 farad sama dengan 1 kolom per volt. Kapasitansi kapasitor dapat diperbesar atau diperkecil dengan menggabungkan beberapa kapasitor dalam suatu rangkaian listrik. Jumlah muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor berbanding lurus dan ditentukan oleh nilai kapasitansi. Nilai kapasitansi meningkat pada ukuran pelat yang lebih besar. Secara fisik, semakin besar pelat, maka lebih banyak ruang bagi elektron untuk dimuati. Nilai kapasitansi menurun jika pelat diletakkan berjauhan karena kekuatan medan listrik di antara pelat menurun. Pemasangan beberapa kapasitor secara seri menurunkan nilai kapasitansi karena jarak antar pelat menjadi lebih jauh. Pemasangan kapasitor secara seri juga meningkatkan nilai tegangan listrik menjadi 2 kali lipat. Sebaliknya, jika kapasitor dipasang secara paralel, maka nilai kapasitansi meningkat karena ukuran pelat bertambah tanpa mengurangi jarak antar pelat. Satuan dari kapasitansi kondensator adalah farad. Namun satuan farad merupakan satuan yang terlalu besar sehingga digunakan yang pertama ada picofarad yaitu PR yang mempunyai nilai 1 kali 10 pangkat min 12 farad. Yang kedua ada nanofarad yaitu MF yang mempunyai nilai sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Yang ketiga ada mikrofarad yang mempunyai nilai 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Kapasitas dari kondensator dapat ditentukan dengan rumus kapasitas sama dengan permitivitas hampa kali permitivitas relatif kali luas pelakat per jarak antar pelakat. Kapasitor ini juga bisa kita sesuaikan, yaitu bisa kita bentuk dalam rangkaian paralel ataupun bisa kita bentuk dalam rangkaian seri. Baik, selanjutnya ini adalah wujud dari kapasitor. Pada tabel di bawah, ini merupakan karakteristik dari kondensator berdasarkan yang pertama tipe, yang kedua jangkauan, yang ketiga toleransi, yang keempat tegangan AC, yang kelima tegangan DC, selanjutnya koefisien suhu, frekuensi pancung, sudut ruji, resistansi bocoran, serta stabilitas. Pada stabilitas ini bisa dikatakan lumayan, baik sekali maupun cukup. Untuk tipenya bisa dari kertas, mika perak, keramik, polistiren, poliester, poliproten, elektrolit aluminium, serta elektrolit tantalum. Untuk selanjutnya, ini adalah jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor tetap. Jadi kapasitor tetap adalah kapasitor dengan nilai kapasitansi yang tidak dapat berubah. Nilai kapasitansi pada kapasitor tetap tertera pada bagian lubung luar kapasitor. Nah, kapasitor tetap ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kapasitor keramik. Jadi kapasitor keramik terbuat dari bahan keramik, sama seperti namanya. Bentuknya terbagi menjadi dua, yakni bulat tipis dan segi empat. Kapasitor keramik ditandai dengan warna merah, hijau, dan coklat. Nilai kapasitansi yang dihasilkan oleh kapasitor keramik sangat kecil dan berkisar antara 1 picofarad sampai 0,1 mikrofarad. Kapasitor keramik juga memiliki tegangan kerja yang sangat rendah. Untuk gambarnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada kapasitor polyester yang berbentuk persegi empat menyerupai permen. Untuk warnanya yang umum itu adalah warna merah, warna hijau, dan warna coklat. Jenis bahan isolator listrik yang digunakan adalah polyester dengan nilai toleransi berkisar 5-10%. Kapasitor polyester ini tidak memiliki polaritas. Nilai kapasitansinya dari kapasitor polyester itu sangat bervariasi. Penggunaan tegangan kerjanya itu sangat rendah. Kapasitor polyester tidak dapat digunakan pada rangkaian yang memiliki frekuensi tinggi atau pada rangkaian dengan arus listrik yang besar. Penggunaan kapasitor polyester diterapkan pada rangkaian catu daya. Kemudian ada kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor dengan isolator listrik yang berupa mika.
Penggunaan kapasitor mika ini biasanya pada rangkaian frekuensi radio dengan nilai frekuensi tinggi. Toleransi kapasitor mika itu sangat rendah, tetapi memiliki tingkat stabilitas yang tinggi serta ketahanan terhadap suhu yang sangat baik. Kapasitor mika dapat bekerja pada tegangan tinggi sebagai osilator penyaring, kopling, atau decoupling. Lalu ada kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas 2 lembar kertas timah atau perak yang panjang sebagai pengantar listrik. Lembaran timah atau perak ini yang digulung pada sebuah silinder itu akan disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas juga disebut dengan nama kapasitor pader. Bahan dari isolator kapasitor kertas itu terdiri dari lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium. Kegunaan dari kapasitor kertas itu untuk menyimpan muatan listrik dengan nilai kapasitansinya berkisar 300 pikofarad hingga 4 mikrofarad. Kaki-kaki pada kapasitor kertas tidak memiliki polaritas sehingga tidak ada masalah jika terbalik dalam pemasangan terminal polaritasnya. Pada suatu rangkaian elektronika, kapasitor kertas juga digunakan pada sirkuit elektronik yang memiliki arus listrik dan tegangan tinggi. Kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum banyak digunakan pada papan utama komputer pribadi, laptop, dan telepon genggam. Kelebihan dari kapasitor tantalum adalah memberikan rentang kapasitas yang bervariasi serta toleransi yang baik. Bentuk kapasitor tantalum mirip dengan kapasitor keramik atau kapasitor polister, tetapi memiliki polaritas seperti elektrolit kapasitor. Kapasitor tantalum memiliki kaki terminal yang positif yang menggunakan logam tantalum. 2. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 jenis dari kapasitor variabel ini, yaitu kapasitor Farco dan kapasitor primer. Kapasitas dari kapasitor variabel adalah 500 pF. Kapasitas ini cukup untuk mengubah nilai kapasitasnya. Kapasitor variabel banyak digunakan pada rangkaian radio sebagai pengatur frekuensi. Selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada Farco. Farco merupakan jenis kapasitor yang memiliki poros untuk mengubah nilai kapasitansinya. Bentuk Farco umumnya kotak dengan nilai kapasitansinya berkisar antara 100 pikofarad hingga 500 pikofarad. Kapasitor ini banyak digunakan pada rangkaian frekuensi radio. Yang kedua, B, ada trimmer. Trimmer adalah kapasitor yang memiliki poros pengubah kapasitansinya yang sangat kecil. Trimmer terdiri dari 2 pelat logam yang digabungkan dengan mika. Saat poros diputar, maka jarak pelat akan berubah sehingga kapasitansinya berubah. Trimmer hanya diperuntukkan pada rangkaian skala setel. Nilai kapasitansinya maksimum dari trimmer hanya 100 pikofarad. Yang selanjutnya ada kegunaan dari kapasitor. Di antaranya adalah sebagai sensor kapasitif, pengaman penyuara kuping, sirkuit terpadu CMOS, motor saklar reluktansi, konverter sidang, penyearah daya 1 fasa setengah gelombang, penyearah daya 3 fasa setengah gelombang, dan yang terakhir penyearah silikon terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.